Ada Allah harus, karena kita nggak tahu yang namanya umur. Jadi kalau paling tidak pulang kita punya tabungan di sana gitu. Desember kemarin Mak mimpi, aduh sampai gemeter nih. Seumur emak 68 belum pernah ngimpiin adek emak, kebetulan ada yang kiai. Seumur hidup emak baru pertama kali dia mimpi, dia namanya Jajang. Dia datang di mimpi emak Desember. Dia bilang, Ece harus bertobat, cepet-cepet bertobat. Ece harus banyakin ibadah, banyakin zikir, banyakin sedekah. Karena Ece mau dipanggil Tuhan. Tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Itu dalam mimpi ya. Ada Roy Kiyoshi meramalkan tentang apa aja yang akan terjadi di tahun 2024. Masalah negara lah, masalah gunung lah, masalah segala macam. Salah satunya dia bilang begini, ada artis senior perempuan yang akan meninggal di tahun 2024. Ya ampun, itu mak sambungin ke mimpi yang Desember. Langsung itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak kesetrum nonton itu. Maksudnya kan adek abis ngomong begitu dalam mimpi, terus tiba-tiba kok mak ngeliat TikTok ada ucapannya Roy Kiyoshi begitu. Percaya atau enggak, mak gak bisa tidur 2 malam berturut-turut. Duh, sampai gemeter nih. Gemeter nih mak, bener-bener gemeter. Nggak tidur, mak sampai ke dokter. Jujur mak minta obat tidur. Takut karena merasa banyak dosa, belum punya bekal untuk pulang. Mudah-mudahan yang Roy Kiyoshi ucapkan juga mudah-mudahan tidak terjadi. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan itu bunga mimpi aja ya, sebagai pengingat. Dengan begitu mungkin Allah kasih tahu ya, rajin-rajin ibadah gitu kan. Dengan begitu kan jadi rajin ibadahnya gitu. Ya, dia dukung, dia pasti support gitu. Terus ya kasih beberapa spirit lah pastinya. Ya kan yang kalau kita ya menjalankan sesuatu kan komitmen berdua kan. Ya suatu hal positif lah kalau memang ibu kita kan juga sebenarnya kalau ibu itu kan melihat dari respon anaknya bahagia ya ikut gitu loh. Tidak terlalu untuk jauh mengambil sikap dan lain-lain sih. Oh, pasangan maksudnya. Kalau itu sih nggak ikut terlalu jauh, ya nggak ikut terlalu jauh. Terserah dia aja dia maunya kemana dan sama siapa. Kalau dia udah mepet, udah gimana, mungkin baru nanti dikenalin. Biasa sih yang lalu-lalu sih begitu. Ki ada omong, dia bilang aku sih seneng mah katanya. Karena lagi inget dia jadi si Lala itu di TV. Nah dia mengidolakan.
kayak gitu sih. Terus dia bilang juga dia juga sakit, kasihan gitu kata Vicky. Oh gitu. Ya udah sudah, semoga sembuh aja. Mama nggak nanya terlalu jauh sampai di mana dan apa gitu. Wanita cantik dan hebat ya. Ya kalau mama sih artis sinetron yang berhasil. Kan banyak membintangi beberapa sinetron ya. Semua kan sukses yang dia bintangi ya. Menurut mama sih orang aktor yang artis yang sukses. Ya kalau memang Vicky suka ya jalani aja mau sama siapapun seperti itu. Ya support banget sih mama enggak. Soalnya kan udah berapa kali support, udah 2 kali support. Ya di mata orang itu salah aja gitu. Nah kalau yang sekarang kamu ikut-ikut aja. Alhamdulillah kasus Iqbal ini ditangani langsung sama Kanit Jatanras ya, dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dia adalah anak jenderal bintang 2 dan yang satunya lagi anak wali kota. Ya, jadi mereka melakukan pengeroyokan secara bersama-sama. Mukanya juga bibirnya masih agak bonyok, terus tulang rusuk kiri juga ada cedera, ya kan? Ada pembengkakan di jantung. Jadi ini luar biasa ya. Perilaku seperti ini yang dilakukan oleh oknum tadi yang mengaku anak jenderal bintang 2 ini udah parah banget. Ini manusia apa bukan kita nggak ngerti ini. Ini udah kayak Mario Dendi jilid 2. Iqbal ini adalah anaknya Putri Maya Rumanti, asistennya Hotman Paris. Beliau yang pegang 911 dan Kopi Joni. Jadi ceritanya dari awal kami bersama bunda saya dan timnya sedang ada acara di SCBD. Lebih tepatnya di tempat Pak Hotman di The Edge. Setelah itu sekitar jam 2 malam bunda saya pulang duluan dan akhirnya di situ karena emang bunda saya lagi sedang menyambut tamu di sana, lalu kami disuruh untuk menunggu agar menyelesaikan pembayaran bill karena di situ isinya saya, supir saya dan 3 asisten dari ibu saya. Setelah itu sekitar jam 3 kami kembali karena kami stay di Arion Kemang. Jadi otomatis dari arah SCBD kami melewati Golden Tiger Kemang. Nah, yang dimana itu sudah setengah 4 sesuai dengan video yang saya rekam. Itu di setengah 4 itu lagi sedang bubar. Di situ lagi crowded banget, orang-orang lagi pada mulai keluar. Jadi saat kami berjalan di situ tiba-tiba mobil kami tersenggol, hanya spionnya. Dan supir saya turun untuk melihat. Karena saya tahu bagaimana supir saya akhirnya bilang ke supir saya untuk abang masuk aja biar saya yang selesaikan. Karena saya berpikir saya sudah melihat orang itu dengan keadaan yang cukup kurang sadar gitu kan. Jadi saya takut kalau supir saya yang turun takut terjadi keributan gitu. Jadi saya turun dan saya sempat ngomong baik-baik. Saya bilang, "Bang, mobil saya hanya lecet sedikit dan mobil abang juga lecet sedikit. Kalau emang mau diselesaikan, mari kita selesaikan." Gitu kan. Saya bilang. Bahkan saya sempat bilang, "Saya minta maaf, Bang, kalau ada salah, lebih baik kita selesaikan di hotel tempat saya menginap." Karena posisinya di sini sudah terlalu ramai. Maaf, di situ banyak sekali semacam bodyguard pakai baju hitam yang kami juga kurang tahu mereka siapa. Dan dia langsung menghampiri pintu supir saya. Dia langsung buka pintu supir saya dan dia tarik supir saya keluar dan dia tinju supir saya. Langsung dieksekusi lah di situ. Langsung dieksekusi di situ beberapa kali hantaman lah di situ. Nah, setelah itu supir saya sempat lari dan saya berpikir untuk memindahkan mobil dulu karena itu macet parah sekali gitu kan. Tapi ternyata saat saya baru mau masuk dalam mobil, supir saya udah kena tendang, udah parah banget. Dan di situ ada salah satu guard yang terlihat jelas banget di video dia tidak memisahkan. Itu yang kami juga cukup sayangkan. Tiba-tiba dari belakang saya dipiting, itu pun saya nggak tahu siapa yang meeting, dan saya dibanting. Yang saya ingat hanya saya ditendang di bagian perut sebelah kiri saya. Setelah itu saya tersungkur dan saya nggak tahu berapa kali dan berapa orang yang di situ ikut menendang, memukul.
Dan di situ saya sempat udah pingsan. Jadi setelah itu dia udah semua hilang barang-barangnya. Dompet, isinya juga ada uang hampir 15 juta, handphone. Yang kehilangan dompet dengan uang cash ada sekitar 15 juta dan ada dolar sekitar 15.000 dolar di situ dan juga handphone. Untuk saat ini kita masih dalam lidik dulu, kita khawatir ada amis ya. Jadi mungkin nanti biar kepolisian yang akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.